Kita lanjutkan tadi tentang apa? Tentang tahun Nabi ya, tahun Nabi dilahirkan. Itu tahun gajah. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi begini, nungguin ya. Oke. Jadi begini, tahun tersebut di negara Yaman ada raja yang terkenal dengan zolimnya, angkuhnya, kurang ajarnya, semuanya buat dia. Yang bernama Abraha bin Sobah. Abraha bin Sobah. Abraha ini dia raja di negara Yaman, punya keinginan yaitu membawa jamaah-jamaah atau umat ketika itu yang datang berhaji di kota Mekah mau dipindahin ke negara Yaman deket dia. Ini kurang ajar, ini namanya zalim. Emang haji itu di Mekah malah mau dipindahin ke Yaman. Caranya bagaimana? Caranya yang dia lakukan atau Abraha yang kurang ajar itu lakukan adalah dia membuat gereja yang begitu luas. Nah, selesailah gereja itu dibuat dan dinamakan gereja itu bernama Kules, namanya Kules. Jadi gereja itu namanya gereja Kules. Gereja Kules. Ini tujuannya satu, supaya orang-orang pada datang untuk ngapain aja ke gereja itu atau di sekitar gereja itu. Ya. Nah, tujuannya salah satunya adanya ekonomi. Orang-orang kalau misalkan ada orang-orang banyak datang ke suatu tempat, dia pasti akan beli sesuatu, akan tinggal di tempat tersebut, sehingga banyak pendapatan di tempat tersebut. Ya, kalau misalkan kita di tahun 2040 menjadi tuan rumah Piala Dunia misalkan Indonesia, makanya nanti ketika orang-orang datang ke Indonesia pasti akan tinggal di hotel, pasti akan nonton stadion itu, pertandingan itu, pasti akan jajan, beli ini, sehingga nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia pun akan semakin besar karena banyak orang yang tinggal dan beli di situ. Nah, Kules pun dijadikan gereja oleh Abraha untuk menarik orang-orang supaya orang pada datang dan jadi kaya lagi nih siapa namanya, Abraha. Nah, disinilah ada cerita. Pada suatu malam ada orang dari suku Kinana yang tinggal di Yaman. Suku Kinana itu adalah asalnya adalah dari kota Mekah. Jadi ada suku Quraisy, ada suku Kinana. Nah, dia itu tinggalnya di Yaman. Dia mendengar bahwasanya Abraha, raja yang zalim itu, yang angkuh itu, yang sombong itu, membuat gereja Kules dengan niat semata-mata untuk orang haji biar pada ke situ. Ini kan kurang ajar. Akhirnya orang itu dari suku Kinana itu diam-diam pada suatu malam, kurang lebih jam 2-an begitu, orang pada tidur, dia masuk ke gereja. Ngapain? Ibadah? Kagak. Ngapain? Karena kesel dengan Abraha, dia berakin ke gereja. Setelah diberakin, dia keluar. Gak ada yang tahu kan hari ini. Besok paginya Raja Abraha mendapatkan informasi gerejanya diberakin. Akhirnya dia datang, bener berak gitu orang di gerejanya, sehingga Abraha marahnya bukan main. Kalau di kartun tuh Abraha tuh kelihatan tuh burung-burung yang terbang-terbang itu sambil mukanya merah kayak api. Itu kalau di kartun.
Jadi marahnya bukan main. Lalu apa yang dilakukan Abraham? Dan Abraham mendapatkan informasi dan dicari-cari siapa orangnya. Ternyata dia mendapatkan kabar yang yang berakin itu gereja dari suku Kinanah, dari kota Mekah Al-Mukarramah, atau asalnya dari Mekah. Sehingga di sini dia bersumpah akan menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Jadi dia bersumpah, aku akan menghancurkan Ka'bah. Sehingga dibuatlah rencana besoknya untuk menghancurkan Ka'bah dengan 13 ekor gajah. Nggak ekornya doang, sama gajah-gajahnya. Ada 13 ekor gajah, yang gajah paling besar namanya Mahmud. Bukan nama Mahmuda, tapi namanya Mahmud. Ada nama gajah yang paling besar ketika itu namanya gajah Mahmud, yang dinaikin oleh Abraham. Singkat cerita, mereka pun berangkat dengan pasukan yang membawa 13 gajah. Berangkatlah mereka menuju Mekah Al-Mukarramah. Singkat cerita, mereka pun mau sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Ada yang mengatakan tinggal di Mina. Nah, sampai di Mina, dia bertemu dengan kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini ketika itu menjadi gubernur atau ketua umum Mekah Al-Mukarramah. Jadi atau kepala suku yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Nah, lalu dia mengatakan kepada Abraham, wahai Abdul Muttalib, aku akan menghancurkan Ka'bah ini. Apa yang engkau bisa lakukan? Apa yang dikatakan Abdul Muttalib? Aku tidak ngapa-ngapain. Kalau ente mau hancurin Ka'bah silahkan, tapi di situ ada yang menjaga. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ka'bah tidak bisa dihancurkan karena ada Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Abraham namanya kesal, gerejanya dia pengen berakhir, bodoh amat, mau ada yang jaga nggak ada yang jaga, tetap dia akan bersumpah dan dia akan menghancurkan Ka'bah. Singkat cerita, Abraham pun akan menuju Ka'bah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan di dalam firman-Nya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut mengirim pasukan burung yang berjenis ababil. Jadi ababil adalah jenis burung, bukan nama burung, ya, bukan burung puyuh, bukan, tapi burung yang berjenis ababil. Nah, kalau sekarang itu ababil itu adalah burung-burung yang suka bareng-bareng, ya. Ketika ada burung sini dia ngumpul sini, itu namanya burung ababil. Kalau dulu suka ngumpul-ngumpul, ya, kayak sekarang kayak orang-orang ngerumpi gitu ya, emak-emak ngerumpi ngumpul, atau anak-anak muda yang perempuan ngumpul terus. Nah, jadi kayak burung ababil. Sehingga burung ababil itu yang Allah kirim membawa 3 batu panas. 3 batu panas setiap burungnya. Dari mana? Dari neraka. 2 di kakinya, 1 di mulutnya. Ya, di mana 1 batu panas itu yang ada dan dari neraka itu, kalau ibarat kena itu nembus ke akar-akarnya. Artinya apa? Kalau sekolah kita ada 3 lantai ya, 3 lantai. Ada burung ababil, lepasin itu batu panas, batu itu nembus sampai ke lantai pertama, ya, sampai lantai dasar. Apalagi yang namanya binatang gajah. Oleh karenanya gajah ketika kena batu panas tersebut, atau orang pasukan gajah tersebut kena, itu nembus sampai ke
bawah. Itu saking panasnya batu dari neraka, sehingga mereka pun semuanya mati, termasuk gajah-gajahnya dan termasuk Abraha bin Sabbah yang terkenal dengan raja yang zalim yang ingin menghancurkan Ka'bah. Singkat cerita, tahun tersebut dinamakan tahun gajah, dan Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan di tahun tersebut yang namanya tahun gajah. Ya, ini part 2, tapi ditulisnya di mana tuh? Di buku tulisnya sekalian ya, hari, bulan, dan tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini aja. Insya Allah kita akan masuk ke episode berikutnya, dan besok lagi kita akan jam 10 ya, kita akan masuk selain usul fiqh insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nanya silakan Dejapri, nggak kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.